pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu kita alaskannya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena pagi hari yang indah Tuhan sudah berikan kepada kami. Kembali kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan urapilah kami semua terlebih hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, urapan Allah menyertai hamba-Mu. Dan kami mau sampaikan kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, tema dari renungan firman Tuhan itu berjudul Allah Maha Tahu. Dan ayat yang diambil untuk hal ini di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-15 dan 16. Saya bacakan, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ayat ini menyatakan bagaimana ketika Raja Daud menyampaikan doanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ini menyatakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Itu menjadi doa Raja Daud. Dan di dalamnya kita lihat bagaimana pengakuan daripada Raja Daud di dalam doanya. Dia mengatakan bahwa Allah itu sangat mengetahui ketika dia masih dalam kandungan ibunya dan bagaimana keadaannya. Dia mengakui bahwa Allah itu Maha Tahu. Di dalam ayat 15 ini sampai ayat yang ke-16 bagian A katakan, tulangku tidak terlindungi bagimu. Dan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, mataku melihat selagi aku bakal anak. Jadi kita lihat di sini Allah Maha Tahu ketika masih dalam kandungan, baik sebagai Raja Daud, baik bagi kita pun Allah sangat mengetahuinya. Dan kita lihat di dalam pengkhotbah mengatakan tentang hal ini. Bagaimana seorang anak di dalam rahim daripada ibunya. Di dalam pengkhotbah 11 ayat yang kelima katakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau telah mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi kita lihat di sini Allah sangat mengetahui mulai dari titik yang terkecil ketika seorang wanita yang sedang hamil, mereka pergi untuk memeriksa kandungannya. Dan ketika di USG dikasih tahu oleh dokter hasil dari rekaman medis itu bahwa ada setitik
yang menunjukkan ada benih yang hidup di dalam rahim seorang perempuan. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah itu sangat-sangat mengetahui keberadaan kita. Waktu kita mulai dari lahir, ya, sampai kita lihat di dalam ayat selanjutnya yang bagian 16 dari Mazmur 136, ini bagian B. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sesudah itu pun sudah ada dirancangkan oleh Tuhan, sudah ditulis bagaimana rancang masa depan setiap kita sekalian yang sudah dibentuk. Dan ketika kita dilahirkan, kita mulai dekat dengan Tuhan, kita mulai berjalan dengan Tuhan. Inilah Allah kita, Allah yang Maha Tahu. Dan bagaimana dengan kemahatauan Allah kepada kita? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Mari di dalam hal ini, setelah Tuhan menjadikan kita sesuai dengan rencananya, dan di dalam ayat ini mengatakan kepada kita untuk kita belajar melakukan kehendak-Nya. Bukan saat ini saja, orang-orang pada zaman ini saja, tapi kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 di sana menceritakan bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ulangan pasal yang ke-5 katakan ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu dan negeri yang akan kamu duduki. Itu perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan, dan diulangi di dalam kitab Ulangan ini, dituliskan kembali supaya mereka melakukan perintah-perintah Tuhan, supaya mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan kita pun pada saat ini kita belajar melakukan kehendak Tuhan, agar rencana Tuhan yang seperti tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-16 bagian B, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum kita melihat, Tuhan sudah merencanakannya. Tuhan sudah merencanakan yang indah dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itu biarlah kita melakukan kehendak Tuhan, karena seperti di dalam kitab Yeremia di sana menyatakan, yang kita seringkali dengar ayat tersebut disampaikan kepada kita semuanya di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan, rencana Allah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita lihat di sini, Allah itu Maha Tahu. Allah sudah sediakan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, dan kita juga tahu bahwa itu diberikan kepada kita, dan biarlah kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh melihat rencana Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita sekalian.
Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah ini boleh menjadi pedoman bagi kita untuk kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan sangat mengetahui kehidupan kami, baik masa depan kami. Rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, dan kami akan lihat berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kehidupan kami semua, orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami mau masuki hari yang baru ini bersama dengan Engkau, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.